Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel saya Bang Ipin Dev. Setelah kemarin kita sudah berhasil membuat data tabel server set tanpa menggunakan package Yajra, kali ini saya akan membuat tutorial baru bagaimana cara membuat data tabel server set menggunakan package Yajra. Nah, untuk package Yajra ini nanti saya akan buat dua versi. Yang pertama itu menggunakan Laravel Vite dan yang kedua tanpa menggunakan Laravel Vite. Untuk yang pertama ini saya akan menggunakan Laravel Vite dulu. Dari data yang kemarin yang sudah kita buat kemarin itu seperti ini kan. Ini yang tanpa package Yajra. Contoh tampilannya seperti ini. Lalu kita akan mengubahnya ke bentuk yang seperti ini. Nanti kita akan ubah ke bentuk pakai package Yajra dan Laravel Vite seperti ini. Oke, mari kita mulai tutorialnya seperti biasa. Kita masuk ke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita buka dulu dokumentasi resminya dari Yajra. Nah, di sini kita disuruh masuk ke yajrabox.com. Lalu pilih yang dokumentasi, lalu Laravel data tables. Di sini saya menggunakan yang 10. Atau kalau diketik di browser tinggal seperti ini, Laravel data tabel Yajra. Seperti ini aja. Nah, di sini sudah diarahkan ke Yajrabox. Di Yajrabox ini kita pilih yang tutorial. Di tutorial pilih yang quick starter. Nah, kalau sudah, nanti kita akan mulai dari awal. Karena saya sudah buka, langsung yang ini aku tutup, saya buka yang ini. Tutorial awalnya adalah disuruh membuat project baru, boleh bebas namanya apapun seperti itu. Karena kita kemarin udah buat ya. Kita langsung aja menuju ke step berikutnya. Kita disuruh masuk ke projectnya. Kalau mau menggunakan fitur login and register, ini bisa menginstal Laravel UI dan nanti bisa menginstal scaffoldingnya. Di sini saya nggak akan menggunakan scaffolding dari UI ini, tapi aku akan langsung pakai yang ini, Composer Require Yajra Laravel Data Tables. Ini langsung aku install aja. Di sini langsung saya install Composer Require Yajra, enter. Kita tunggu sampai instalasi Yajra Data Tabel atau berhasil terinstall. Oke, sudah berhasil terinstall. Kita cek dulu di jasa Composer JSON. Di Composer JSON ini sudah Laravel Data Tables versi 9. Lalu selanjutnya, step kedua kita disuruh install Laravel Data Tables Vite. Oke, langsung aja kita install Laravel Data Tables Vite Save Dev. Nah, kalau di sini kita menginstal Node Modules karena yang kita install adalah npm. Ini letaknya di sini. Di sini ada Laravel Data Tabel Vite. Udah, kita masuk ke step berikutnya yaitu ini. Langsung ke import Bootstrap dan Laravel Data Tables Vite. Ini posisinya di resource.js app.js. Kita cek dulu resource.js app.js. Oh, karena tadi aku udah pakai, ini tinggal dikopikan aja di bawahnya Bootstrap seperti ini. Oke, selanjutnya nih kita disuruh import package-nya data tabel di app.sjss. Ini kita disuruh install ini. Di sini menggunakan Bootstrap 5. Kita cek di asas app.sjss. Nah, di sini aku juga sudah.
taruh aja di paling bawah seperti itu. Kalau sudah masuk ke sini, kita disuruh npm run dev. Kita cek dulu ya, npm run dev. Kita jalankan. Nah, di sini sudah berjalan. Kita cek apakah sudah berjalan. Oke, untuk VT-nya nggak ada masalah. Di sini udah berjalan, nggak ada kesalahan sama sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu kita disuruh membuat satu contoh aja. Kita di sini karena kemarin datanya dari data user ya, kita pakai data user aja, sama seperti ini. PHP artisan make data tabel ini. Oke, kita close dulu. Kita buat data tabel. Oops, maaf, udah ada ya. Coba aku cek dulu. Oh, nggak apa-apa. Ini aku hapus dulu aja, biar nanti terlihat seperti contoh. Oke, aku clear lagi. Aku jalankan ulang. Di sini membuat folder baru di dalam app, itu foldernya data tabel. Selalu di dalamnya sudah dibuatkan user data tabel. Ini kayak resource ya, kayak resource. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Maaf, ini merah-merah karena dari apa namanya, ekstensi yang saya gunakan. Ini sebenarnya nggak merah-merah ini. Kita udah dibuatkan otomatis seperti ini. Kita nggak otak-atik ini dulu aja. Kita langsung ke step berikutnya. Step berikutnya kita disuruh ini membuat apa namanya? Kita disuruh membuat controller baru. Oke, kita buat aja controller user, nggak apa-apa. Oh, udah ada juga, maaf. Yang ini aku hapus juga. Udah. Kita ulangi. Nah, udah dibuatkan ya, udah create lagi, create baru. Di dalam controller ini kita disuruh ini buat function index untuk render data dari data tabel. Nah, kita kopikan aja, taruh di dalam controller user controller seperti ini. Tampilannya cukup seperti ini dulu. Selanjutnya di dalam ini resource views user, kita disuruh membuat users index blade. Coba, karena di sini kan belum ada di resource, kita belum buat sama sekali foldernya tuh. Kita disuruh buat ini. Kita kopikan aja yang ini. Kita copy, lalu kita buat folder baru. Gak apa-apa, ini saya kasih nama file, tapi di dalamnya buat folder user, lalu index blade.php. Nah, kalau sudah kita kopikan seperti ini. Kita simpan. Ini udah. Berikutnya di dalam roots kita disuruh membuat ini controller ini ya. Controller user. Kita buat ini, kopikan aja. Kita copy. Terus kita masuk ke root. Di root ini yang paling di bawahnya ini aja, di bawahnya ini. Karena ini yang atas kan user, biar nanti kita cek perbedaannya. Di atas user, untuk yang pakai Yajra ini saya kasih komentar pakai Yajra. Nah, yang atas tidak pakai Yajra. Nah, seperti ini. Kita save, lalu kita disuruh ini naruh script VT-nya ini. App Service Provider, buildernya use VT. Coba App Service Provider, extend Service Provider. Jadi di dalam folder provider, App Service Provider, lalu di dalam boot ya, di dalam boot
paling sini kita disuruh seperti ini, builder. Kita panggil aja ini, kita kopikan di foto, kita pastekan di sini. Udah. Selanjutnya ini untuk merendering yang atas ini tadi. Oh maaf, gunakan script atau tanpa membutuhkan type modul, enggak masalah, ini biarin aja nanti. Nih selanjutnya kita disuruh update layout app-nya. Ini yang kita copy, yang ini, yang script ini. Kita disuruh naruh di layout app.blade-nya ini. Layout resource app. Nah, di sini di paling bawah ya. Nah, di sini. Nah, di sini udah kita kopikan. Karena kita kalau udah migrate ya, kita langsung jalankan aja. Coba kita tes dulu apakah berhasil atau belum. Nah, kalau seperti ini tandanya kita belum menjalankan VT-nya. Cara menjalankan VT kita harus seperti ini. Kita clear dulu npm run dev. Nah, ini VT udah berjalan. Sekarang kita cek. Ini sebenarnya hot reload ya. Oh maaf, di sini kita nggak usah pakai ini aja. Yang tadi app service provider, nggak usah pakai aja ini. Nah, kita disable seperti ini aja. Kita nggak usah gunakan. Mungkin opsional di situ. Nah, kalau udah seperti ini udah berjalan, kita cek dengan pet user. Oh, ini di sini. Ini kita belum panggil ini. Kita belum panggil user controllernya. Ini sama seperti ini aja. Kita kopikan lalu kita panggil users controller. Nah, ini udah. Kita cek. Ini udah hot reload ini. Sekarang kita cek di sini. Oh maaf, masih ada yang salah. Kayaknya kita belum panggil user controller. User controller yang belum kita panggil ini user data tabelnya. Kita harus masuk lagi ke sini. Ini di sini kita belum panggil user data tabel. Nah, ini belum kita panggil. Coba sekarang kita panggil dulu. Nah, ini harusnya udah berjalan normal kalau seperti ini. Kita cek, udah berjalan normal. Oh, kesalahan lagi. View users index. Users index namanya, view-nya user index. Di sini kita buat namanya apa ya? Users index. Oh, Balde. Maaf, bukan Balde tapi Blade. Nah, ini baru benar. Pantesan tadi kok warnanya putih. Sekarang kita cek kembali. Nah, ini udah. Nah, sekarang ini udah berjalan, ini udah berhasil kita buat. Tapi tadi kan ada sedikit kesalahan ini. Ada kesalahan di sini. Ini tandanya ini ada nama kolom yang tidak terdefinisikan. Ada nama add your column, padahal di tabel kita nggak ada yang namanya kolom add your column seperti itu. Ini caranya kita modifikasi di dalam ini data tabelsnya ini. Kita modifikasi di sini. Kita cari yang add your columns. Nah, di sini kita ganti aja namanya. Namanya bukan add your column, terserah. Misalkan yang pertama itu ID, lalu akan menampilkan nama. Kita coba dulu nama. Kita reload. Nah, ini nama udah ada. Terus kita mau menampilkan email. Oke, coba cek lagi email. Email udah jalan, udah ada. Tapi di sini satu lagi,
Actionnya kan harusnya ada di belakang, paling belakang, nggak di paling depan seperti ini. Coba kita cek kembali. Yang kita pindah itu yang ada di sini. Ini kan letaknya di paling awal, harusnya nggak di sini. Ini kita taruh aja di paling bawah. Setelah kita taruh di paling bawah, ini kita besarkan. Ini karena cuma 60 pixel ya, kita besarkan 200 aja. 200, dari load lagi. Ini letaknya udah di paling kanan. Satu lagi, kalau mau memodifikasi tombol button di dalam action, misalkan nanti akan ada edit dan hapus. Caranya adalah seperti ini. Kita modifikasi di atas ini. Di atas ini ada add column tadi, kan kolomnya sebenarnya nggak ada actionnya itu. Ini ditambahkan. Nah, di sini function ini kita ganti dengan function aja. Kita callback function. Buat function seperti ini dulu. Nah, udah seperti ini baru kita buat ini. Kita misalkan kasih nama aksi aja, namanya aksi. Lalu kita buat seperti ini. Udah, kita tutup. Lalu kita return. Returnnya namanya aksi. Nah, seperti ini. Kita tes dulu, kita tes. Misalkan pakai ref. Nah, ref kita buat kelas. Karena tadi udah pakai bootstrap ya. Kita pakai button info lalu button sm small. Kita kasih nama ini. Namanya misalkan edit. Nah, kita tes dulu. Udah ada edit. Yang kedua adalah hapus. Ini kita kasih danger. Nah, udah ada hapus. Gimana cara ngasih linknya? Ya di sini aja. Kita pakai misalkan namanya row. Misalkan tadi di users langsung row, tapi di sini ada URL-nya. Ada URL. Ini URL. Oh, maaf. URL. Kita kasih titik. URL users URL users row ID, lalu misalkan edit seperti ini. Kita tutup lagi. Kita kasih seperti ini URL, lalu kita tutup, kita pakai ini. Nah, udah seperti ini. Ini tinggal kita kopikan aja, nanti kita ganti hapus. Nah, ini kita ganti aja hapus. Oh, ini ada yang tidak terbaca. Ini harusnya ini. Nah, ya seperti ini, lalu kita tes kembali. Ini kita cek di sini sisi kanan, di paling kanan ini, kanan bawah, kiri bawah ini ada path-nya, ada users, ID, lalu edit. Kalau kita klik, ini akan mengarah ke halaman yang lain, seperti itu. Jadi seperti itu cara menggunakan package Yajra untuk membuat data tabel server set. Nah, selanjutnya kita akan membuat Yajra tanpa menggunakan VT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.